Bismillahirrahmanirrahim. Kantor Kerjasama Dakwah, Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam bagi para pendatang di daerah Rabwah, Riyadh dengan bangga mempersembahkan silsilah studi Islam terpadu mata kuliah Tauhid untuk level pemula dengan penyaji Ustadz Fi'adi Nasruddin Abu Ja'far LC. Makna Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dan kewajiban kita terhadapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita, yang telah memberikan kepada kita nikmatnya iman di dalam Islam, nikmatnya ukhuwah di dalam iman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai qudwah hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, yaitu makna dari persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Syahadat alla ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadar Rasulullah merupakan satu kesatuan yang tak mungkin dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Setelah kita mengetahui bahwa persaksian kita tiada sesembahan yang hak selain Allah, bukan hanya sekedar kalimat yang terucap dari lisan kita, maka demikian pula dengan persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Diperlukan pembenaran, pembuktian, dan iltizam dengan makna yang terkandung di dalamnya, serta tuntutan-tuntutan kalimat ini. Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengamalkan Islam secara sempurna. Tanpa Rasul, maka kita tidak akan dapat melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita memberikan panduan dan bimbingan bagaimana cara mengamalkan Islam sesuai dengan yang dituntunkan oleh beliau. Dan demikianlah Rasul adalah penting bagi kita sebagai seorang muslim, sehingga kita bisa mengetahui metode dan jalan yang benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah berarti al-i'tiqadu al-jazimu bi annahu mursalun min rabbih. Keyakinan yang tertancap di dalam jiwa kita bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qad hamalahu Allahu hadis syariah karisalah. Allah telah menitahkan risalah ini sebagai atau menitahkan syariat Islam sebagai sebuah risalah. Wa kallafahu bitablighiha ilal ummah. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam, menyebarkan risalah ini kepada seluruh umat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dalam pembahasan syahadah anna Muhammadar Rasulullah, maka kita batasi ruang lingkupnya dalam sebagai berikut. Dalam ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama,
ahliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadhihi risalah. Kepantasan dan kelayakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban risalah ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Juga di dalam firman-Nya, wa innahum 'indana laminal mustafaina al-akhyar. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Surah Shad ayat yang ke-47. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Cukuplah dua ayat ini menjadi dalil bagi kita bahwa para rasul yang diutus kepada manusia adalah manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa keutamaan-keutamaan. Kemudian Allah juga memberikan kemuliaan-kemuliaan dan kesucian, tidak seperti manusia biasa, manusia pada umumnya. Sehingga dengan demikian, mereka memang layak dan pantas mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Mereka memang layak dan pantas mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala, terpercaya dan mengamalkan syariat, dalam mengamalkan syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka akan menjadi saksi bagi manusia di yaumil akhir. Allah menyebutkan di dalam kitabnya bahwa umat yang mendustakan rasul-rasul mereka mengucapkan kepada para rasul, qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Bahwa sesungguhnya kalian tidak lain kecuali manusia seperti kami. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-10. Kemudian para rasul setelah mendengar ucapan dari umatnya semacam ini, mereka pun menjawab dengan satu ungkapan. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. Sesungguhnya kami tidak lain kecuali manusia seperti kalian. Akan tetapi Allah memberikan anugerah dan karunia kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Surah Ibrahim ayat